Di tangan saya ada buku yang pernah saya tunjukkan, ya, Kebijakan Publik atau Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Wayne Everson, ya, tulisan. Ini saya mencoba untuk membuka buku ini, membaca sedikit demi sedikit untuk memahami fenomena politik yang muncul ya di tahun-tahun ini terkait dengan bagaimana serangan-serangan kepada Pak Jokowi tidak pernah surut walaupun beliau sudah mengakhiri ya masa pengabdian sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, dan juga ketika hiruk-pikuk politik ini kemudian kembali memanas dengan usulan-usulan dari pihak-pihak yang ingin memaksulkan atau memecat, memberhentikan ya atau membuang ya Gibran dari panggung politik RI 1, RI 2 ya. Ini sesuatu yang kemudian membawa saya juga menelaah atau mencoba untuk nonton-nonton santai bagaimana para pakar-pakar hukum, politik, ekonomi, budaya, dan yang lain-lain berbicara di ruang media sosial sambil menangkap, mencoba untuk menarik simpul, menghubungkan benang merah apa sebenarnya yang terjadi di balik semua fenomena politik yang muncul di ruang publik ya, khususnya ruang media sosial. Dan ternyata kita bisa menganalisis dan membawa pada satu simpulan untuk sementara, yaitu yang kita akan bicarakan di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, sebuah ruang publik, sebuah sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai tentunya, tempat kita berpijak berpegangan pada semangat NKRI ya. Karena itu BPP adalah Buzzer NKRI, bukan Buzzer Nusantara ya. Buzzer NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak berafiliasi dengan siapapun ya. Karena itu berafiliasi dengan misi Buzzer NKRI, yaitu sebagai ideologi yang mengedepankan apa yang dipandang benar, tetapi tentu bisa juga keliru. Baik teman-teman, selamat datang sekali lagi di Bukan Partai Politik ya, ruang untuk meninggikan kemampuan berargumentasi, bukan meninggikan suara apalagi emosi dengan cacian maki ya, yang tak terkendali di era demokrasi. Don't raise our voice emotion but argument. Teman-teman, seperti yang saya katakan di awal tadi ya, bahwa dalam kontemplasi atau perenungan saya mencoba untuk menarik benang merah ya di simpul-simpul yang menurut saya perlu kita uji cobakan, tarik sedemikian rupa untuk memahami sebenarnya di balik kerja-kerja isu-isu politik yang ada, yang dihadirkan, yang disuarakan ke ruang publik itu sebenarnya motifnya apa. Ya, karena itu Bukan Partai Politik mulai menelusuri podcastnya Bang Refli, ya, podcastnya Pak Mahfud MD, podcastnya tentu bukan podcastnya Pak Amin Rais ya, karena menurut saya beliau sudah tidak masuk sebagai salah satu yang bisa ditarik sebagai referensi, bersama dengan Profesor Ikrar Nusa Bakti yang menurut saya sudah harus ditepikan kalau dia berbicara urusan tentang podcast di sosial media. Tapi kalau dalam konteks tulisan, ya saya rasa itu sudah terseleksi dengan sendirinya, seperti beliau menulis tentang artikel di Kompas, yaitu kuasa gendong lali dan seterusnya. Itu menurut saya masih bisa menjadikan referensi. Tetapi kalau dalam bicara tentang mengisi ruang publik, apalagi mengejar isu Pak Jokowi dan Gibran, saya kira mungkin sudah harus ditutup buku beliau ya. Maksudnya podcast beliau ya, karena menurut saya sudah tidak pure lagi berpikir bernalar sebagai seorang akademisi murni ya, tetapi sebagai akademisi yang sudah dipengaruhi oleh agenda politik ya. Kita sudah tahu bahwa disinilah ketika politik mengemuka atau dihadirkan di depan, maka segala sesuatunya itu terdefinisikan bias ya, karena sekali lagi kita akan paham ketika orang misalkan banyak pihak seperti Forum Purnawirawan Jenderal mengirimkan surat untuk pemaksulan itu, menurut saya kan ada sesuatu yang agak sulit untuk dicerna ya. Kalau demikian,
nanti 4 hansip ya, 4 guru, 4 tukang parkir, 4 penjual ikan, 4 ini ya kemudian mengirim surat untuk memaksulkan siapa. Bagaimana nasib republik ini. Tetapi setelah kita mendengar persoalan dengan misalkan Ray Rangkuti, Pak Mahfud MD dan sebagainya baru berbicara tentang pemaksulan itu bukan hanya persoalan tentang undang-undang, tapi dia berbicara tentang proses politik, ya, bahwa ketika proses politik menghendaki ya pemaksulan itu, maka terjadi kontestasi kekuatan ya, kekuatan-kekuatan politik yang bekerja, jejaring-jejaring politik yang bahkan tidak mampu kita lihat di permukaan ya, dia bekerja di balik itu semua ya. Nah, ini yang kemudian kita akan lihat bahwa proses orang ketika menganalisis tentang persoalan hal yang bisa menyebabkan terjadinya pemaksulan tentang persoalan hukum, konstitusi bisa saja dikesampingkan karena proses politik sekali lagi ya. Sebagaimana dikatakan oleh pakar-pakar hukum bahwa politik mendefinisikan hukum ya, bukan hukum mendefinisikan politik. Nah, inilah di sini yang kemudian kita perlu waspadai apa sebenarnya agenda atau maksud di balik itu semua. Kita mencoba untuk melihat sebenarnya apakah ini persoalan kontestasi kekuasaan 2029. Saya sih tidak yakin ya persoalan itu ya. Apakah ini merupakan suatu pengalihan isu? Bisa jadi ya. Tapi saya kira politik selalu bekerja dalam konteks kepentingan ya. Politik itu selalu bekerja untuk bisa mendapatkan keuntungan ya. Keuntungan jelas ya, kekuasaan, bisa menentukan kebijakan, tetapi lebih dari itu tentu bicara tentang ekonomi politik ya, bahwa profit ya itu yang merupakan sesuatu yang paling dicari dalam satu kontestasi kekuasaan. Nah, kita bisa melihat misalkan perilaku Bang Roy Suryo, Mas Roy Suryo, Bang Rismon, Dr. Tipa di ruang media sosial yang tidak pernah berhenti mengejar Pak Jokowi. Itu tentu sudah out of the box ya, keluar dari satu kotak yang disebut dengan hanya sekedar mau memastikan bahwa itu ijazah itu asli atau tidak. Tetapi memang misinya kemungkinan mengganggu saja ya, menciptakan sesuatu yang tidak boleh ada akhirnya. Dia harus dipelihara sedemikian rupa, dicari, diganti sana sini isu-isunya supaya apa? Nah, ujung-ujungnya kita bisa melihat bisa jadi ini karena menciptakan apa yang disebut dengan distrust ya, menciptakan ketidakpercayaan terhadap Pak Jokowi dan keluarga. Nah, ini boleh dikatakan membunuh karakter ya. Jadi pembunuhan karakter itu sedang didesain, diciptakan sedemikian rupa, dan momentum terbaiknya yang jelas adalah pertarungannya bukan di DPR, pertarungannya bukan di MPR, tapi pertarungannya adalah di ruang media sosial. Nah, ini teman-teman ya, media sosial inilah yang mau dipakai sebagai media framing untuk memberikan pressure ya, untuk memberikan efek ketidakpercayaan publik kepada keluarga Pak Jokowi. Dan itulah bisnis utama dari proses kontestasi politik yang tidak pernah berakhir dalam ruang media sosial ya, bagaimana menciptakan ya sebuah proses yang long detour ya, sebuah perjalanan panjang untuk mengobok-obok, untuk menciptakan kesan itu bahwa ada keluarga yang tidak bisa dipercaya, ada keluarga yang katakan rabis atau sampah bagi republik ini, yaitu adalah Pak Jokowi, Gibran, dan seterusnya. Itu yang ingin diciptakan. Nah, inilah yang kemudian mudah-mudahan ini tidak dipotong ya, karena kalau dipotong itu kelihatan betul bahwa kita menyebut Pak Jokowi sampah dan sebagainya. Tapi saya berharap bahwa kalau itu terjadi, mohon bukan sobat-sobat partai politik, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ruang publik, sekolahnya publik ini, silakan saja mengcounter persoalan itu, membantu kita sama-sama untuk memproteksi. Karena sekali lagi pertarungan kita bersama ini adalah pertarungan mengisi ruang-ruang publik ini dengan para pendiskusi-pendiskusi yang mampu mengedepankan argumentasi dengan niat yang baik untuk keutuhan negara ya, strengthen our nation ya, bagaimana memperkuat bangsa dan negara kita. Nah, sekali lagi simpul yang ingin saya sampaikan di sini, bisnis terbesarnya adalah menciptakan ketidakpercayaan pada Pak Jokowi dan keluarga. Ya, bagi mereka kemungkinan tidak ada masalah Pak Gibran kemudian tetap akan memimpin, tetapi selama dia memimpin, angin harus tetap berhembus. Ya, angin kencang harus tetap ditiupkan sehingga Pak Jokowi dan keluarga hanya menyibukkan diri untuk bertahan ya, dan tidak punya ruang untuk menciptakan kekuatan-kekuatan atau simpul-simpul jejaring-jejaring
politik yang baru. Kemungkinan itu untuk sementara, mungkin teman-teman punya analisis yang lain, silakan untuk saling memperkaya. Di konten berikutnya kita akan coba ya pelan-pelan masuk, lebih sedikit menggigit, menggigit, lama-lama menjadi bukit, bukan partai politik.